Shalom, apa kabar? Berjumpa kembali di Smart People. Terima kasih untuk Smart People yang sudah mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan di sesi keempat. Dan di sesi keempat ini saya akan belajar dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang indah yang Tuhan percayakan buat hamba. Hamba mau sharing kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi secara khusus, Engkau memberkati sehingga apa yang disampaikan semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Engkau memberkati lidah, perkataan, pikiran hamba sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat siapapun yang mendengar. Siapapun yang mendengar, mereka diberkati, mereka mendapat jawaban, mereka mendapat solusi, mereka dapat kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih untuk Smart People, Kau pakai dengan luar biasa. Semakin Kau pakai, semakin Kau angkat, semakin naik Tuhan. Dan Kau promosikan Smart People begitu luar biasa. Terima kasih untuk penyediaan, terima kasih untuk kualitas yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba di dalam apa yang hamba sampaikan. Engkau memberkati dengan bahasa yang mudah dimengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berdaulat atas acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar di Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebelum saya buka di Roma 5 ayat 1 sampai 5, Roma 5 ini Paulus memberikan persiapan supaya orang tahu bahwa hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan adalah hidup di dalam kuasa yang Tuhan berikan. Jadi Roma 5 ini pengajaran Paulus memberikan pemahaman buat saudara dan saya, buat setiap orang yang percaya bahwa hidup di dalam Kristus itu adalah hidup di dalam kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan, ya. Kemudian contohnya gini, kalau sudah orang menjadi percaya di dalam Tuhan, kalau misalkan lagi mengalami kelemahan tubuh, lagi mengalami sakit, lagi mengalami tekanan, kita nggak perlu tunggu pendeta, kita nggak perlu tunggu hamba-hamba Tuhan yang kayaknya mereka cocok deh untuk doakan saya. No, nggak perlu. Tetapi dari diri saudara dan saya menjadi orang percaya, itu di dalam Rasul Paulus memberikan pemahaman di Roma 5 ini, kamu diberikan pemahaman, kamu diberikan pengertian bahwa Kristus hidup di dalam kamu, ya. Dia sumber pengharapan kamu. Jadi temanya itu kuasa pengharapan. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu tunggu orang lain untuk mendoakan kita, nggak perlu. Bukannya nggak perlu ya, tapi sesuatu memang kalau menunggu waktunya juga belum tentu ketemu. Tapi lebih baik yang Tuhan tekankan di sini, begitu kamu percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan ada di dalam kamu. Kamu hidup di dalam kuasa Tuhan. Pengajaran di Roma 5 ini justru mengajarkan inilah awal dari kehidupan perjalanan seorang Kristen. Ketika menjadi orang percaya, hidupnya sudah ada Roh Kudus, ada yang memimpin, ada yang menuntun, ada yang mengarahkan. Itulah indahnya kalau kita hidup di dalam Tuhan ya. Kemudian masih ingat bahwa di dalam Roma 5 ini kenapa perikopnya itu judulnya hasil pembenaran, dan kenapa orang percaya ketika sudah terima Tuhan Yesus, sudah percaya bahwa hidupnya ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam diri saudara dan saya, kenapa kok masih mengalami susah? Kenapa kok masih mengalami penderitaan? Mohon maaf ya, gereja sekarang mengajarkan, jadi Kristen itu enak, mudah, apapun yang kamu minta Tuhan jawab. Kamu ingin jodoh, Tuhan kasih. Kamu ingin uang, Tuhan kasih. Kamu ingin bebas, apapun Tuhan kasih. Jadi dijanjikan hal-hal yang instan, hal-hal yang mudah. Itu nggak salah. Tetapi mari Tuhan mengajarkan, diberi pemahaman bahwa ketika kamu menjadi orang percaya,
panggilan di dalam diri kamu itu, perjalanan hidup kamu itu ada Tuhan yang memimpin kamu. Artinya ada Tuhan yang bersama kamu. Kamu berjalan dalam suka duka, kamu bisa melewatinya. Kenapa saya katakan bahwa orang Kristen itu jangan takut untuk tekanan, aniaya, penderitaan, masalah. Kita dengar kondisi sekarang ya, ada banyak aniaya, ancaman, ada banyak tekanan, ada banyak mereka kalau tahu, mohon maaf ya, kalau tahu mereka orang percaya, kadang mereka sengaja disepelekan, diabaikan. Kenapa itu terjadi? Coba kita buka di 2 Petrus 1 ayat 3. Boleh dibaca? Boleh? Nah, ini arti ini ada tersambung dengan Roma 5 ayat 1 sampai 5, kuasa pengharapan. Jadi kenapa kuasanya itu begitu ajaib? Kenapa kuasa ilahinya gini? Kenapa Tuhan memberikan janji di dalam kesukaran, di dalam masalah, kamu nggak perlu takut. Ini saya baca ya. Karena kuasa ilahinya, kuasa Roh Kudus telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Di sini saya tekankan ya, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup yang saleh bagaimana? Dalam kondisi kamu dalam masalah. Ketika Rasul Paulus memberikan pemahaman, ada Roh Kudus dalam hidup kamu. Ketika kamu menjadi orang percaya, inilah awal perjalanan iman orang Kristen. Inilah awal perjalanan kamu. Kamu ada kuasa yang supranatural. Kamu ada kuasa yang kamu bisa mengubah keadaanmu. Kamu bisa mendatangkan sukacita. Kamu bisa keadaan yang nggak suka, keadaan yang menekan kamu, kamu bisa rubah itu. Itulah janji Tuhan yang disampaikan. Dan kuasanya itu bisa mengubah segala sesuatu untuk hidupmu menjadi lebih berguna, lebih baik dalam segala hal. Dalam segala hal, kamu akan dijadikan seturut seperti yang Tuhan mau. Inilah hidup yang berguna untuk hidup yang saleh, seperti yang Tuhan mau. Jadi Tuhan menjanjikan kehidupan orang Kristen semakin berjalan di dalam kehidupannya, kerohaniannya, itu akan menghadapi rintangan yang nggak kecil. Kadang-kadang ada sukacita, ada duka cita. Nah, yang Tuhan ajarkan di sini, aku akan menjadikan kamu menjadi godly seperti Tuhan. Kamu akan menjadi serupa oleh perkataanmu, oleh sikapmu. Kamu akan aku tuntun. Aku akan pimpin. Itulah janji Tuhan ya. Jadi nggak usah takut oleh karena kuasa Tuhannya yang dahsyat yang ada di dalam hidup kita. Dia berjanji menuntun saudara dan saya. Dia sumber kehidupan, dia kuasa kehidupan. Dia menjanjikan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu berguna kan artinya mau baik, mau suka, mau pahit, mau manis, segala sesuatu berguna buat kamu. Untuk kamu menjadi seperti yang Tuhan katakan di firman. Itu artinya. Kemudian kita mulai baca di Roma 5 ya. Itu tadi awal pembukaan. Jadi kata kuncinya gini, awal pembukaan di Roma 5 itu Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaatnya, memberikan pemahaman kehidupan perjalanan orang Kristen itu dimulai dari ketika kamu menjadi orang percaya, kamu berjalan dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa pertolongannya, kasih karunia-Nya, supaya ketika dalam masalah yang nggak enak, yang pahit, yang trouble, kamu dipimpin, kamu dipelihara. Dalam segala hal, kamu dijadikan sikapmu semakin lama semakin tahan banting, seperti untuk Tuhan. Semuanya menyatakan kasih-Nya. Nah, kita mulai buka di Roma 5 ya. Mari di Roma 5 bisa ditampilkan, saya baca. Nanti saya jelaskan satu ayat. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. 2. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia.
Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, saya kembali ke ayat 1, saya mau jelaskan bahwa permulaan orang benar itu dimulai dengan pengalaman menjadi orang benar. Permulaan orang menjadi benar itu dimulai dari pengalaman saudara dan saya hidup dibenarkan. Benar nggak? Ya kan? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi untuk memulai hidup kita itu dibenarkan Tuhan, itu kita harus mengalami apa artinya pengalaman hidupmu dibenarkan. Saya kasih contoh gini. Dulu yang saya belum kenal Tuhan tidak layak, kemudian Tuhan layakkan. Dulu saya jauh jahat dengan Tuhan karena saya belum mengenal. Oleh karena iman percaya saya dibenarkan. Jadi, saya dibenarkan karena iman, karena karya salib Tuhan, bukan karena perbuatan saya. Ya, bukan karena sikap saya, tetapi betul-betul karena 100% pemberian Tuhan. Saya dibenarkan karena oleh kasih Tuhan. Jadi pengalaman orang untuk dibenarkan, orang itu harus mengalami kebenaran dari firman Tuhan. Ya. Jadi jangan percaya kalau misalkan ada yang mengatakan gini, oh kamu ingin dibenarkan ya? Kamu ingin benar di hadapan Tuhan. Kamu lakukan doa setiap hari 5 jam. Kamu lakukan penyembahan yang 5 jam. Kamu doa puasa dulu. Kamu begini-begini. Jangan. Karena janji Tuhan, Tuhan katakan dengan jelas, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi hanya iman yang kamu dibenarkan. Hanya karena kamu punya iman percaya kepada Yesus, kamu dibenarkan. Bukan dengan cara yang lain. Bukan dengan cara kebaikanmu, perbuatanmu. No, bukan. Karena iman percaya kamu, kamu dibenarkan. Oke? Bahwa untuk menjadi orang benar, kamu harus mengalami pembenaran dulu dari Tuhan. Artinya, kenapa saya harus mengalami saya dibenarkan dulu? Karena kamu manusia jatuh dalam dosa. Benar nggak? Manusia jatuh dalam dosa. Kalau manusia ingin hidup dibenarkan Tuhan, dia harus mengalami pribadi. Aku benarkan kamu, aku ambil kamu, aku pisahkan kamu. Itu pengalaman hidup benar kamu alami. Dan di situ dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera. Perhatikan ya, saya dulu kalau ingin hidup damai, itu saya berusaha mencari kesukaan saya, mencari kesenangan saya. Apa ya yang membuat damai? Saya supaya tenang. Itu saya berusaha, waktu itu saya berusaha, saya dengerin musik. Saya dengerin lagu-lagu yang aku suka. Itu saya berusaha mencari damai yang ketika pikiran saya sumpek ya. Saya berusaha mencari damai sesuai dengan apa yang pernah saya alami. Oh, saya damai, saya mau dengerin lagu. Oh, saya mau suka view pantai. Saya suka laut, saya mau di pantai. Ternyata itu menenangkan tapi sebentar. Tapi pulang dari itu kambuh lagi, nggak sejahtera lagi. Nah, di sini dikatakan luar biasa ya janji Tuhan ya. Kamu dibenarkan karena iman percaya kepada Yesus, kamu didamaikan. Saudara, kalau kita ingin damai, itu harus berdamai dengan Tuhan dulu. Ini kata kuncinya. Jadi, damai itu dimulai dari Tuhan. Percayalah, damai itu dimulai dari hubungan kamu dibenarkan. Hubungan kamu dipulihkan dengan Tuhan. Kamu menyadari bahwa Yesus Kristus menebus saya dan saya
diterima Tuhan, kemudian Tuhan mendamaikan saya. Damai itu yang pertama, damai dengan Tuhan. Kemudian kamu bisa damai dengan orang lain. Ini saya alami, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini saya alami. Saya dulu berusaha damai dengan orang dengan cara-cara saya, dengan cara apa kata dunia. Oke lah saya mengikuti dia, oke lah saya mengikuti saran dia. Tidak bisa, itu tidak bertahan lama. Itu tidak tulus. Itu menjadi sesuatu bumerang buat saya, karena saya tidak bisa untuk pura-pura. Karena orang lain tidak tahu bahwa saya sudah berdamai dengan musuh saya, tapi saya nggak mau lihat dia. Nah, itu kan belum damai, tapi itu yang saya lakukan. Tapi ketika saya menemukan didamaikan dengan Tuhan, dengan cara kamu percaya, iman kamu percaya kepada karya salib, iman kamu percaya kepada Yesus. Makanya Yesus membenarkan kamu, ya. Kamu ingin hidup damai dengan lingkunganmu. Kamu ingin hidup damai dengan keadaanmu. Yang pertama yang harus saudara lakukan, dibenarkan Tuhan dulu. Dibebaskan Tuhan dulu. Kamu terkonek, tersambung dengan Tuhan. Kamu akan merasakan, sesuatu itu akan mengalir. Saya nggak tahu, itu ketenangan yang luar biasa. Ketika saya menemukan, damai dari Tuhan itu seperti ini ya. Tenang, damai, kayaknya itu semuanya tuh kok lebih dari baik-baik saja ya. Damai dengan Tuhan, didamaikan dengan Tuhan. Kamu nggak bisa, oke lah kita bisa mengikuti cara-cara orang orang motivator. Damai itu harus begini, sikapmu harus mengalah, harus mendati. Bisa itu, tapi sementara, itu pura-pura. Saya pernah menghidupinya. Saya pernah memang perlu attitude baik. Itu pernah saya lakukan. Tetapi ketika saya mengalami kesadaran di Roma 5 ayat 1 ini, ketika saya menerima pemahaman dari Tuhan, pengajaran Rasul Paulus memberikan pemahaman, kamu aku benarkan, kata Tuhan. Kamu aku pindah. Kamu aku benarkan. Kenapa kamu perlu aku benarkan? Kenapa kamu perlu mengalami pembenaran dari Tuhan? Karena saya berdosa. Karena saya umat yang berdosa. Karena saya jauh dari Tuhan. Karena saya manusia jatuh dalam dosa. Saya terpuruk. Saya nggak bisa buat apa-apa. Makanya ketika saudara dan saya mengalami pembenaran dari Tuhan, dibenarkan Tuhan karena iman percaya. Karena iman percaya kepada Yesus Kristus, kamu diberikan damai. Ayat ke-1 tadi, Tuhan memberikan damai. Hebat ya. Ketika saudara mengalami pembenaran dari Tuhan, artinya ketika kamu sadar bahwa kamu diampuni dosamu, kamu dipindahkan. Yang gak layak dilayakkan, yang gak suci disucikan, yang kotor dibersihkan. Kamu dipindahkan, kamu dibenarkan. Ketika kamu dibenarkan, artinya hubungan kita dengan Tuhan didamaikan. Didamaikan dengan Tuhan. Kalau kita damai dengan Tuhan, kita bisa damai dengan orang lain. Kita gampang damai dengan orang lain. Kita gampang damai dengan keadaan, dengan suasana, dengan situasi. Kita mudah sekali. Tuhan dulu yang terutama. Kita harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kamu. Kamu didamaikan, kamu dibenarkan. Kemudian kamu diberikan damai dari Tuhan. Kalau damai dari Tuhan sudah kamu terima, kamu sadari, kamu damai dengan orang lain, dengan dirimu sendiri, dan dengan lingkunganmu. Kemudian ayat yang kedua, Roma, boleh? Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya jelaskan satu-satu ya. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Artinya gini, saudara bayangkan, dulu saya merasa Tuhan itu jauh, kayaknya di langit, kayaknya nggak bisa ditembus deh. Saya merasakan Tuhan itu jauh. Tuhan itu ada di mana? Ada di atas gitu. Tuhan itu ada di mana? Pokoknya ada di mana-mana. Ada yang bilang gitu. Tuhan itu ada di mana? Ada mengikuti kamu. Tapi saya nggak pernah ngeh ya. Ternyata Tuhan itu
ada dalam hidup kita. Waktu itu saya belum tahu ya. Saya merasakan bahwa Tuhan itu jauh, nggak bisa ditembus. Tuhan itu yang tak terhampiri, Tuhan itu yang suci, kayaknya kita jauh. Jadi kalau doa saya berteriak-teriak, berseru, Tuhan, kayak orang yang apa ya, yang nggak percaya sampai, Tuhan tolong, saya berseru-seru memanggil-manggil. Nggak salah juga itu. Tetapi ini pengertiannya di ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Artinya apa? Jalan masuk itu apa? Akses. Jalan masuk itu kamu punya kunci. Kamu punya sesuatu yang kamu bisa menerobos masuk. Kamu punya ID card, kamu punya identitas. Oh, aku datang kepada Bapa. Aku bisa datang, aku bisa menghampiri Dia kapanpun aku mau. Karena aku sudah percaya. Karena aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah membenarkan saya. Dan ketika Tuhan membenarkan saya, ketika hidup saya dibenarkan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan damai di hidupku, di hatiku. Nah, di ayat nomor 2 ini, oleh Dia kita beroleh jalan masuk. Kita punya akses kepada Tuhan. Kapanpun kamu datang kepada Tuhan, kamu bisa datang oleh iman kepada kasih karunia. Ini saya mau jelaskan kasih karunia. Jadi, iman dan kasih karunia itu tak terpisahkan. Iman dan kasih karunia itu identitas Tuhan Yesus. Kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 14. Apakah kasih karunia itu? Boleh kita buka? Yohanes 1:14. Sebelum saya jelaskan yang nomor 3, Roma 3. Sebentar. Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan kasih karunia. Tuhan itu kita kenal Tuhan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Makanya ketika saudara dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus, kamu dibenarkan. Oleh iman kamu dibenarkan. Dan ketika kamu dibenarkan, kamu didamaikan dengan Tuhan. Hubungan kamu didamaikan. Ya, tadi ayat 1 dikatakan begitu. Kemudian ayat yang kedua, karena iman, kamu memperoleh jalan masuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan kasih karunia, Tuhan yang penuh kasih karunia. Ya. Jadi bersyukurlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Kemudian tanpa iman percaya, kita tidak punya akses, kita tidak memperoleh kasih karunia. Perhatikan ya, kamu bisa berseru kepada Tuhan dengan cara apapun, tapi kalau kamu tanpa iman percaya, kasih karunia itu tidak ada pada kamu, karena di Roma 5 tadi dijelaskan. Coba kembali di Roma 5. Mohon maaf ya multimedia bolak-balik. Roma 5 ayat 2. Nah, oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Perhatikan ya, oleh Tuhan yang sudah dibenarkan, yang saudara dan saya sudah dibenarkan, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu apa sih? Kasih karunia Tuhan itu saya jelaskan. Kasih karunia Tuhan itu yang kemarin sudah saya sampaikan. Kasih karunia Tuhan itu gini, Tuhan yang adalah hikmat, Tuhan yang adalah isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri, yaitu penuh kasih karunia. Tuhan itu yang akan menolong kita untuk kita bisa berdiri. Di sini dikatakan di dalam kasih karunia ini kita bisa berdiri. Artinya gini, ketika kita percaya kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan itu kita terima. Jadi ngerti ya, ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu dibenarkan, kamu didamaikan dengan Tuhan.
kamu menerima kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Kamu ada kekuatan, kemampuan dari Tuhan, kamu bisa berdiri kokoh, berdiri tegak. Di sini dikatakan kamu bisa berdiri dalam hal masalah, tekanan apapun, kamu tetap berdiri. Kamu tetap berdiri kokoh, berdiri tegak. Ya, bahkan dikatakan kamu bisa bermegah dalam pengharapan. Saya coba pelajari, artinya apa ya Tuhan bermegah dalam pengharapan? Ternyata gini, bermegah dalam pengharapan itu saya bisa bersyukur, saya bisa berterima kasih, ternyata hidup saya tidak sendiri. Saya bangga menjadi orang yang dipilih, ternyata Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang luar biasa, Dia ada di dalam hidup saya. Ada sesuatu kekaguman, ya, bermegah dalam pengharapan. Saya yang seperti ini yang seharusnya nggak layak. Ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus itu memberikan kasih karunia untuk saya tetap berdiri tegak, bertahan. Kemudian untuk saya bisa bermegah dalam pengharapan. Artinya ada sumber yang ada dalam hidup saya, yaitu sumber pengharapan. Jadi di Roma ayat 1 dan 2 itu kalau disimpulkan, karena Yesus Kristus yang kemudian kita hidup di dalam iman inilah yang membuat kita bisa memperoleh akses untuk bertemu dengan kasih karunia. Saya ulang. Jadi oleh karena Yesus Kristus, oleh karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus, yang kemudian kita hidup di dalam iman, kamu percaya akan karya salib Tuhan, kamu percaya iman kepada Yesus, iman inilah yang membuat kita bisa memperoleh jalan masuk, akses, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Kemudian untuk bertemu dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya untuk apa? Untuk kamu bisa berdiri, dikatakan di ayat 2. Di dalam kasih karunia Tuhan, kamu bisa berdiri. Di dalam kasih karunia Tuhan, kamu bisa bermegah, bersyukur. Karena dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan. Luar biasa ya. Saya harap Bapak, Ibu, Saudara yang mendengar mengerti ya akan kebenaran firman Tuhan ini ya. Langkah-langkahnya percaya kepada iman Yesus Kristus. Lewat iman kamu percaya kepada Yesus, kamu dibenarkan. Ketika kamu dibenarkan, kamu memperoleh jalan masuk. Ketika kamu memperoleh jalan masuk, kamu punya akses. Kamu memperoleh kasih karunia. Nah, kasih karunia tadi sudah saya jelaskan. Kasih karunia itu kalau bahasa Yunani karis. Karis itu kemampuan dari Tuhan yang nggak bisa kita lakukan, kita bisa melakukannya. Kemampuan, pertolongan Tuhan, yang kita mengalami jalan buntu misalkan. Tapi kasih karunia Tuhan memberikan solusi kepada saudara dan saya. Itu kasih karunia. Makanya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ketika kamu memperoleh jalan masuk, punya akses, karena kamu sudah dibenarkan, kamu sudah didamaikan, kamu memperoleh kasih karunia. Kasih karunia itu Tuhan sendiri yang menolong kamu, yang mengubah, mempengaruhi cara berpikir kamu. Kan ada ayat firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir sama seperti Kristus. Kasih karunia itu yang memimpin saudara dan saya, untuk saudara dan saya bisa berdiri tegak. Apapun keadaanmu, apapun kondisi kamu, lagi punya uang, lagi nggak punya uang, lagi bermasalah, lagi punya kesalahan, lagi ada pelanggaran, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah menerima Engkau kasih karunia yang membuat aku bisa berdiri, yang membuat aku bisa bertahan. Itu kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang tolong ubahkan cara berpikirku supaya keputusanku tidak salah Tuhan. Supaya apa yang saya putuskan, yang saya ambil langkah-langkah, Engkau yang memimpin Tuhan.
Itu kasih karunia yang memampukan saudara dan saya untuk bisa melewati semua yang ada, untuk masalah yang ada. Kemudian ayat yang ketiga, boleh dibuka ayat yang ketiga, Roma 5 ayat yang ketiga. Boleh? Roma 5 ayat yang ketiga. Silakan. Nah, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara, percayalah. Jadi orang Kristen di awal-awal itu, saya menolak untuk sengsara. Saya menolak untuk apa itu aniaya. Saya nggak mau terima itu. Yang ada di mindset pikiran saya pada waktu itu. Tuhan janji, saya akan tenang, akan damai, akan menang, akan berkelimpahan, akan yang baik-baik saja. Itu pemahaman saya. Tapi di sini dikatakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Berarti ada waktunya kita alami sengsara dong. Ada waktunya kita alami aniaya. Ada waktunya kita alami penderitaan. Di sini dikatakan dengan jelas, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Artinya ada waktunya saudara dan saya mengalami sengsara, mengalami aniaya, mengalami tekanan, mengalami beban berat. Ada waktunya. Coba kita buka di Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Boleh? Nah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Coba, saya waktu itu belum bisa menerima. Tuhan, ternyata orang Kristen itu harus alami penderitaan ya. Tuhan, ternyata orang Kristen itu harus alami yang masalah itu ternyata harus ada ya. Saya pernah mengalami beban yang sangat berat. Saya pernah mengalami hal-hal keuangan yang terpuruk. Saya pernah alami semuanya itu. Saya waktu itu nggak mau terima. Saya menolak, Tuhan kok seperti ini ya. Jadi orang Kristen kok tambah ruwet rasanya ya. Ternyata enggak. Kalau kita kembali kepada Tuhan, ingat janji Tuhan. Tuhan Yesus sendiri aja mengalami aniaya, mengalami tekanan. Masa kita enggak mau? Ya kan? Rasul-rasul, nabi-nabi pun mengalami tekanan, mengalami aniaya. Bahkan mereka lebih kalau kita baca ya sejarah di Alkitab, kita lebih harus memberi respek hormat kepada rasul-rasul, nabi-nabi yang Tuhan percayakan pada contoh di Alkitab itu. Nah, kalau kita sendiri nggak mau mengalami aniaya, bagaimana Tuhan dimuliakan? Ya kan? Bagaimana nama Tuhan dimuliakan? Bagaimana nama Tuhan ditinggikan? Ya, kesengsaraan, penderitaan ya tidak terpisah dari iman dan kasih karunia Tuhan. Saya jelaskan ya, kenapa orang Kristen harus alami aniaya? Kenapa orang Kristen harus alami penderitaan? Dan kenapa Alkitab tadi dikatakan di Roma 5 ayat 3, kamu bermegah dong. Bahasa sehari-hari ya. Kamu harus bermegah ketika kamu alami penderitaan sengsara. Kamu harus bermegah ketika kamu alami masalah begitu berat. Harus bermegah. Jangan bersungut-sungut. Jangan menolak. Apalagi kalau ada masalah, aku tolak, aku tengking. Itu jangan. Belajarlah. Tuhan, ini saya punya masalah. Datang kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kita bisa bermegah? Tuhan perintahkan, kamu bisa bermegah ketika kamu dalam sengsara. Karena satu rahasianya, ada Roh Kudus. Ada Tuhan yang sudah dijanjikan, ada kasih karunia yang Tuhan janjikan. Makanya kita perlu bermegah. Kita perlu bermegah itu, saya sudah serahkan masalah ini kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan memimpin saya. Saya bisa melewatinya kok. Saya bisa melewatinya. Jadi Kristen nggak mau kelaparan, jadi Kristen nggak mau aniaya, jadi Kristen nggak mau kesukaran, maunya aman-aman. Ya jangan. Nanti kalau kita menjadi maunya yang baik-baik, kita akan menjadi orang Kristen yang apa? Yang gampangan, yang murahan. Saya nggak mau alami aniaya.
Saya nggak mau, oh sekarang cuaca Surabaya sangat panas, saya nggak mau, saya maunya di kamar aja, di rumah aja, saya maunya aman-aman. No, bukan itu. Ada banyak contoh, alami aniaya tekanan, itu masing-masing orang mengalami berbeda-beda ya. Kita ditolak, diabaikan, kita sudah teraniaya. Kita nggak disapa, nggak dianggap, sudah mengalami aniaya. Aniaya itu banyak contohnya. Secara fisik, secara apapun, mental, itu bisa kita alami. Tetapi Tuhan katakan, bermegah, bersyukur, bersukacitalah. Arti bermegah itu, kamu jangan lupakan aku bersama engkau, aku di dalam engkau. Ya, karena panggilan Tuhan buat saudara dan saya bukan hanya untuk percaya kepada Yesus Kristus kita terima keselamatan, bukan itu saja, tetapi ada banyak hal yang Tuhan lebih tahu ke depan yang terjadi. Tuhan lebih tahu kondisi kamu nanti ke depan seperti apa dan bagaimana. Tuhan lebih tahu. Makanya Tuhan kirim, Tuhan beri Roh Kudus-Nya. Tuhan berikan Roh Kudus-Nya. Tuhan berikan kasih karunia. Saudara bisa melewati. Saudara bisa apa ya, nggak apa-apa, masalah ini akan berlalu kok. Bisa ya? Pasti bisa. Kesengsaraan pengertiannya begini, kamu bisa alami tekanan, kamu bisa alami beban berat, suka nggak suka, mau nggak mau, terima saja. Oke? Terima saja. Artinya gini, ketika kita mengalami sesuatu masalah yang nggak kita harapkan, ketika kita mengalami sesuatu masalah yang nggak kita andai-andaikan, saya maunya aman, nyaman, baik, tiba-tiba maaf, salah satu keluarga kita keluar atau dipanggil Tuhan. Wah, shock berat. Tetapi firman Tuhan katakan, bermegahlah, tetap bersyukurlah. Kamu bisa melewatinya, nak. Kamu bisa melewatinya. Ada aku. Kasih karunia itu yang menolong kamu untuk bisa melewatinya. Masalah akan berlalu. Masalah akan selesai, ya. Itu janji Tuhan. Baik tidak baik, suka nggak suka, kalau kita menghadapi suatu masalah tekanan, jangan kecewa, jangan ngomel, jangan mundur dari komunitas. Tetap nikmati saja. Saya seperti ini bukan berarti nggak pernah punya masalah. Punya masalah. Saya punya masalah. Saya kalau punya masalah, aduh saya juga kalau misalkan punya masalah berat gitu ya, saya memikirkan, saya harus bagaimana ya Tuhan? Oh, saya akan seperti ini, langkah saya akan seperti ini. Oh, saya akan putuskan begini. Tidak, ternyata tidak. Ketika saya sadar, saya datang kepada Tuhan. Ada kasih karunia dalam hidup saya. Kasih karunia itu yang menolong saya, memimpin saya. Tuhan, tolong saya, pimpin saya, tuntun saya. Ketika saya mau cerita bersaksi ya. Ketika saya mengambil keputusan untuk mengampuni suami saya, itu beban yang sangat berat buat saya. Beban yang sangat membuat saya itu, saya nggak bisa Tuhan. Saya nggak bisa Tuhan. Saya nggak bisa. Saya ingat segala sesuatu apa yang dibawa suami saya nggak bisa Tuhan. Saya dalam tekanan, dalam apa ya, mental yang tergoncang pada waktu itu. Kemudian saya melupakan ada kasih karunia Tuhan. Saya melupakan saya sudah didamaikan Tuhan. Saya melupakan saya sudah dibenarkan Tuhan. Saya melupakan semuanya itu. Saya berjalan dengan ego saya, pengertian saya. Tidak bisa Tuhan. Pokoknya Tuhan tolong jangan ganggu saya tidak bisa mengampuni. Itu yang membuat saya mundur. Itu yang membuat saya, maaf, terlempar ke belakang. Saya yang seharusnya maju, saya menjadi orang yang paling belakang. Saya menjadi orang yang saya merasa jauh, merasa nggak layak. Tapi ketika berjalan dengan waktu ya, saya nggak mau seperti ini Tuhan. Ini pengalaman hidup saya. Saya nggak bisa seperti ini Tuhan. Saya nggak bisa selalu salah, selalu pikiran keputusan saya, emosi saya nggak jelas, mental saya tergoncang karena saya masih ada kepahitan, masih ada nyimpen kesalahan. Kemudian begitu saya menyerah Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya nggak bisa Tuhan. Engkau tahu alasannya kenapa saya nggak bisa mengampuni.
Tapi ketika Tuhan memberikan pengertian, saya bersyukur Tuhan itu begitu dahsyat. Memang kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa mengampuni suamimu, memang benar. Karena kamu nggak mau coba. Karena kamu nggak mau. Artinya, lepaskan dulu, kamu mau. Ada kasih karunia yang menolong kamu untuk kamu bisa. Ketika kamu mau, kamu bisa nak, kamu bisa. Terima kasih Tuhan. Saya langsung nggak plan A, plan B. Nggak, saya ketika belajar, ketika Tuhan berbicara sesuatu, saya berusaha nggak argumen gitu ya. Baik Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau Tuhan. Mari saya mau kasih karuniamu yang mengerjakannya. Ini bagian Tuhan yang mengerjakannya. Ketika saudara dengan sadar ada masalah berat, kau undang Tuhan, mari Tuhan, saya mau berubah. Saya mau menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Saya mau Tuhan, Engkau bekerja. Engkau campur tangan. Kasih karuniamu yang bekerja bebas Tuhan. Ketika kau mengizinkan itu, kasih karunia Tuhan mengerjakan. Itu bagian Tuhan. Saya nggak tahu kapan memulainya, kapan dimulai. Tiba-tiba saya tuh nggak ada rasa benci pada suamiku. Hebat ya. Saya bisa sayang. Saya bisa, loh, rasa benciku di mana ya? Kok nggak ada? Saya cari-cari nggak ada lagi di hati saya. Itulah hebatnya kasih karunia Tuhan. Itulah arti kasih karunia Tuhan yang ada masalah berat. Kasih karunia Tuhan, kamu bisa melewatinya nak. Kamu bisa melewatinya, masalah itu akan berlalu. Ada aku bersamamu. Kita buka di Roma 5 ayat 4. Boleh? Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ketika saudara dan saya mengalami masalah beban berat, sesuatu yang membuat seharusnya kamu bisa gila, bisa stres, bisa. Saya dulu sempat stres, sempat ya nggak gila juga sih, tapi sempat stres, sempat uring-uringan, sempat. Tapi ketika saya sadar saya punya Tuhan yang adalah sumber pengharapan, saya bisa tahan uji. Ketika saya menang pada satu masalah, ada masalah yang lain, saya biarkan Tuhan mengerjakannya. Makanya orang lain, kenapa kita tiba-tiba mendengar ada orang Kristen kelihatannya baik-baik saja. Ada orang kelihatannya rajin ke gereja. Ada orang kelihatannya hidupnya baik-baik kok, lengkap, normal, semuanya ada fasilitas. Tapi tiba-tiba kita dengar dia stres, dia menjadi gila, dia bahkan menjadi bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak punya pengharapan. Pengharapan itu artinya gini, kalau kamu punya pengharapan yang tersambung dengan tujuan. Kalau saudara punya pengharapan, yaitu Yesus yang sudah dicurahkan, yaitu Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, itu pengharapan saudara dan saya. Itu pengharapan yang kamu terus tersambung dengan Tuhan. Roma 5 ayat 5, yang terakhir. Roma 5 ayat 5. Nah, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, luar biasa ya. Luar biasa janji Tuhan. Jadi, kata kuncinya begini ya. Kalau ada masalah, beban berat, terima saja. Tuhan, ada masalah nih. Di kantor misalkan. Ada apa saja ya. Misalkan, aduh saya lagi ada masalah ini. Tuhan, menceritakan saja. Ada hal-hal yang kamu sharing sama Tuhan. Tuhan, saya kayaknya ini trouble deh. Tuhan, penjualan saya misalkan dalam usaha. Kok sepertinya kurang ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Kamu sadar, kamu punya pengharapan. Pengharapan itu apa dijelaskan? Pengharapan yang tidak mengecewakan. Kasih karunia Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Ya. Jadi Roma 5 ayat 1 sampai 5 itu luar biasa janji Tuhan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Kalau kamu punya pengharapan, itu artinya kamu tersambung dengan tujuan. Kamu punya pengharapan, kamu punya tujuan yang tidak mengecewakan. Kamu punya tujuan yang menjadikan kamu lebih baik.
Kamu punya tujuan. Di situ dikatakan kamu punya tujuan yang semuanya itu akan baik-baik saja. Semuanya itu akan aku lewati. Roh Kudus. Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus ya. Jangan lupakan itu. Sudah dicurahkan. Telah dikaruniakan. Telah diberikan dengan cuma-cuma. Nggak perlu bayar. Nggak perlu kamu lakukan sesuatu. Nggak perlu. Cukup hanya percaya, menerima Tuhan, bertobat dari dosa, kamu menerima Roh Kudus. Kamu menerima karunia itu. Dan karunia itu karunia yang penuh kuasa. Arti penuh kuasa, kamu ada pertolongan. Kamu selalu ada kemenangan. Kamu ada kemampuan, kekuatan Tuhan untuk kamu bisa melewati semua masalah yang kamu hadapi. Jangan lupakan itu ya. Jangan lupakan itu ya. Ya. Jadi kamu sengsara, masalah, nggak apa-apa. Disyukuri saja. Tuhan terima kasih untuk masalah ini. Tuhan terima kasih Tuhan. Aku bisa menang Tuhan. Aku akan melewatinya Tuhan. Endingnya apa? Orang akan melihat saudara dan saya. Orang akan melihat saudara dan saya tuh, wah kamu hebat ya. Kamu bisa berdiri, kamu bisa tetap dalam situasi apapun. Kamu sekarang dikenal tabah. Kamu sekarang dikenal setia. Itu Tuhan yang dimuliakan. Ya, tadi kan kamu diberi kemuliaan. Itu Tuhan yang dimuliakan. Tuhan yang mengerjakan. Tuhan yang mengerjakan saudara dan saya. Kalau teman-teman SMA saya, itu kalau melihat kehidupan saya sekarang, mereka terkagum-kagum, mereka heran, mereka tidak percaya. Saya dulu SMA, ya daplek. Saya kenal Tuhan, jadi Kristen, tapi saya nggak jelas hidup saya. Tapi kalau mereka melihat sekarang, kok bisa ya? Kok bisa sulit? Kok bisa kamu seperti ini? Kok bisa kamu tabah? Kok bisa kamu melewati? Kok bisa? Harusnya kamu nggak benar. Harusnya kamu jadi orang yang nggak jelas. Itu kata mereka. Tapi bersyukur karena Tuhan. Di Roma 5 ayat 1-5 ini ada sumber pengharapan. Kuasa pengharapan yang begitu hebat. Nggak bisa dimiliki siapapun kecuali Yesus memberikannya. Yesus memberikannya dengan cuma-cuma. Kamu percaya. Kamu percaya kepada Yesus. Kamu dibenarkan. Ketika kamu dibenarkan, kamu ada jalan akses masuk datang kepada Tuhan kapanpun. Kamu didamaikan dengan Tuhan. Arti didamaikan, kamu dibenarkan. Kamu dulu berdosa tidak layak, dilayakkan, dibenarkan. Kamu dulu kerajaan gelap dipindah menjadi kerajaan terang. Itu arti dibenarkan, itu arti kamu diberikan damai sejahtera dari Tuhan. Karena kamu sudah dibenarkan. Dan kemudian janji Tuhan, kamu bermegah. Kamu tetap kokoh. Kamu tetap bermegah dalam apapun keadaannya. Karena Tuhan memanggil kita, nggak sekedar percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. No. Tuhan berkata, bahkan ayat lain mengatakan, aku percayakan kamu di bumi, di dunia ini. Cari berkat. Beritakan firman-Ku. Ketika kamu alami aniaya, kamu alami masalah, kamu jangan merasa tertinggal, merasa sendiri. Aku bersamamu. Kasih karunia itu bersama saudara dan saya. Saudara percaya Tuhan Yesus, punya iman percaya, kamu menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang menolong kamu, ya, yang memimpin saudara dan saya. Sehingga ketika di ayat 5 tadi dikatakan, kamu dimuliakan, kamu dibenarkan. Itu karena saudara melakukan hal yang dari 1-5. Kemudian ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 30. Coba, ini endingnya. Kalau kita taat kepada pengajaran yang Tuhan percayakan di Roma 5 ayat 1-5. Boleh dibuka Roma 8 ayat 30 yang terakhir ya. Roma. Nah, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya dari semula. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita masuk dalam bagian ini enggak? Kita masuk dalam rencana Tuhan ini enggak?
Saudara dan saya harus masuk di dalam apa kategori Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di Roma 8 ayat 30. Ya, kita ditentukan dari semula, kita dipanggil, sudah belajar tentang dipanggil Tuhan. Kemudian kita dibenarkan karena iman percaya, dibenarkan karena kamu berdosa, kamu dibenarkan. Kemudian Tuhan katakan, kamu dimuliakan. Artinya dimuliakan itu segala sesuatu yang Tuhan janjikan, kamu bisa melewati, kamu bisa menang dalam keadaan apapun. Kamu dimuliakan. Artinya orang bisa melihat kamu suratan yang terbuka, kamu Alkitab yang berjalan. Ya, Yesus ketika di bumi, Bapa tidak kelihatan, tapi dia melakukan kehendak Bapa. Benar? Benar kan? Ini simple untuk supaya kita ingat ya. Yesus ketika di bumi, dia melakukan apa yang Bapa kehendaki. Bapa yang kehendaki, Yesus lakukan. Kemudian Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, dia kembali ke surga, dia mengirim rohnya, memberikan roh kudusnya kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk tetap kamu memanifestasikan, mengeluarkan, menceritakan, menjelaskan kepada orang, menjadi saksi, menjadi berkat. Nama Yesus dimuliakan. Kamu melakukan apa yang Yesus katakan, apa yang firman katakan, apa yang Tuhan kehendaki. Kamu lakukan. Dan janji Tuhan, kamu dimuliakan. Orang melihat Yesus dalam kehidupan kamu lewat perkataan, lewat sikap kamu, lewat kesabaran kamu, lewat setia kamu, lewat kamu tak tergoncangkan, lewat kamu dalam kondisi terpuruk, kamu tetap tersenyum, kamu tetap bersyukur, dan Yesus yang dimuliakan. Ya, ayo kita harus mengejar, kita harus hidup seperti yang Tuhan pilih di Roma 8 ayat 30. Dipilih, dipilih, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Mari kita bisa menjadi seperti yang Tuhan katakan. Ada kesadaran Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Ada kasih karunia yang Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kasih karunia yang menolong saudara, memampukan saudara bisa melewati semuanya. Ya, jangan lupakan itu. Saya begitu tahu janji Tuhan ini. Saya menikmati hidup saya. Saya nggak khawatir, nggak takut lagi mau kondisi katanya bumi bergoncang, katanya ada apalah apa, enggak. Saya percaya, saya anaknya, Tuhan melewatkan saya. Tuhan membedakan saya. Tuhan membedakan anak-anaknya. Tuhan membedakan orang-orang yang datang kepadanya. Itulah kehebatan Tuhan. Ya, kamu nggak perlu takut dengan keadaan zaman yang memang sudah ditulis di Alkitab. Kamu nggak perlu bingung, aku tolak sana, aku bingung Tuhan, aku nggak mau Tuhan. No, jangan. Nikmati saja. Percaya kamu punya sumber pengharapan. Dan kuasa pengharapan itu apa? Menjadikan kamu menang. Menjadikan kamu berpikir seperti yang Tuhan pikirkan. Ada masalah, kamu punya keputusan berpikir yang seperti Tuhan pikirkan. Harus begini nak, harus begitu nak. Nanti Tuhan akan tuntun. Ada masalah enggak apa-apa, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ada kesadaran, ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Ada kemampuan Tuhan yang menolong saudara. Kamu akan menyelesaikan masalah dengan apa yang Tuhan inginkan, dengan apa yang cara Tuhan berpikir. Kamu akan lakukan itu. Amin. Amin. Jangan lupa ya, harus taat, ikuti teladan pengajaran yang Tuhan berikan. Di Roma 5 ini kata kuncinya, Rasul Paulus mengajarkan, memberikan pemahaman saudara dan saya bahwa hidup orang percaya ada kuasa Tuhan yang sehari-hari dalam hidup saudara dan saya untuk bekerja. Ketika di rumah, di kantor, di mana saja, ada Roh Kudus, ada pimpinan. Jadi perjalanan awal orang percaya, ada kesadaran, ada dibenarkan. Perjalananmu bersama Tuhan, melewatinya bersama Tuhan. Melewatinya kamu dipimpin Tuhan, kamu mengandalkan Tuhan. Apapun kamu bisa melewatinya. Oh, ada masalah? Baik, gak apa-apa.
serahkan kepada Tuhan. Serahkan dan percaya Tuhan yang bertindak. Tuhan yang mengerjakan. Karena bagian Tuhan, aku mengerjakanlah, aku mengerjakan. Oke, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Shalom.